wa ghadiballahu alaih. Allah marah, murka padanya. Hukuman yang kedua. Allah murka kepadanya. Kemudian sampai di sana tidak, wala'anahu, Allah melaknatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini kita dapat mengambil manfaat dan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada kitab yang baru, yaitu Kitabul Jinayat, bab ya tentang masalah jinayat. Ya. Jinayat itu adalah tindakan ya pidana atau tindakan kezaliman seseorang kepada orang lain. Dikatakan jinayat, ada dua kitab yang hampir mirip, Kitabul Jinayat dan Kitab Al-Hudud. Kitabul Jinayat itu berkaitan ke tindak kezaliman kita kepada orang lain yang berkaitan dengan fisiknya, berkaitan dengan badan, seperti seseorang membunuh, memukul dan semisalnya. Yang berkaitan dengan badan orang itu masuk di dalam kitab Al-Jinayat. Tapi kalau berkaitan dengan masalah harta, ya, mengambil, mencuri, merampok, ya, atau berkaitan dengan kehormatan seseorang, itu masuk di dalam kitab namanya Kitabul Hudud. Ya, masuk di dalam kitab namanya Kitab Al-Hudud. Ya. Maka jinayat itu berkaitan dengan anggota badan, kezaliman yang berkaitan dengan anggota badan kita, sedangkan hudud itu kezaliman yang berkaitan dengan harta dan kehormatan seseorang. Maka masuk nanti pembahasan dalam kitab Al-Hudud. Sekarang kita masuk pada Kitabul Jinayat, kezaliman ya seseorang yang berkaitan dengan tubuh orang lain. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah al-jinayat. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath as-sayyibu adh-dhani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariq lil jamaah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari tiga sebab ini. Pertama, orang yang berzina padahal dia sudah menikah. Yang kedua, seorang yang membunuh orang lain. Dan yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya, tidak halal ya, tidak halal darah seorang muslim itu ditumpahkan. Apapun alasannya, tidak boleh. Baik sedikit atau banyak ditumpahkan darah kaum muslimin, kata Nabi sallam, tidak halal. Kalau orang itu sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tidak ada satu alasan pun darahnya ditumpahkan. Ya. Makanya Nabi SAW pernah marah dengan Usamah. Ya. Usamah bin Zaid. Ketika itu Usamah bin Zaid di dalam peperangan. Ada ketika beliau berperang, pada saat itu orang kafir ini, ya, ketika dia kalah di dalam perang sama Usamah, ketika pedangnya terjatuh mau ditebas oleh Usamah, orang kafir ini bersyahadat. Ya, orang ini bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kata Usamah, dibunuh oleh Usamah. Kenapa? Karena Usamah menganggapnya ini dia cuma akal-akalan dia, agar apa? Terhindar dari tebasan pedangnya Usamah bin Zaid. Kemudian sampai hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka Nabi merah. Ataktula rajulan ayyakula rabbi Allah. Ataktula rajulan ayyashhadu an la ilaha illallah. Kata Nabi, wahai Usamah, engkau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kata Usamah, wahai Rasulullah, dia ucapkan la ilaha illallah itu agar terhindar dari pedangku. Fama tasna bi kalimati la ilaha illallah. Kata Nabi, bagaimana engkau perbuat dengan kalimat la ilaha illallah? Bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Terus Nabi mengatakan, fama tasna bi la ilaha illallah. Bagaimana dengan kalimat la ilaha illallah wahai Usamah? Maka kata Usamah, saya tidak pernah Nabi melihat marah semarah-marahnya kecuali di waktu itu. Pada Usamah bin Zaid ini adalah ayahnya adalah salah satu sahabat kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pernah diangkat menjadi anak angkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Usamah ini adalah salah satu anak dari kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika pada saat itu kata Usamah, Nabi pernah marah besar sampai-sampai kata Usamah, saya tidak pernah melihat Nabi marah sebegitunya. Karena kalimat la ilaha illallah kalimat yang azim. Ketika diucapkan oleh seorang muslim, maka terjaga darahnya. Tidak boleh ditumpahkan, kata Nabi sallam, kecuali dalam kondisi 3 hal. Di sini Nabi sallam mengatakan, pertama adalah as-sayyibudz dzani, seorang wanita atau laki-laki yang berzina, ya, seorang wanita atau laki-laki yang berzina. Maka jika laki-laki atau wanita itu berzina, ya, dan dia sudah menikah, maka hukumannya adalah rajam. Maka dia dirajam sampai dia meninggal. Nanti kita akan bahas sendiri permasalahan rajam. Maka dia akan dirajam, ya. Maka dia ditaruh di satu lubang, maka dia dilempari dengan batu, ya, sampai dia meninggal. Ya, tujuannya apa? Dirajam demikian sedemikian rupa agar dia merasakan sakitnya, ya, perbuatan maksiat yang dia lakukan. Sebagaimana dia mendapatkan kelezatan seluruh tubuhnya ketika dia berzina, maka ketika dia dirajam dia merasakan seluruh tubuhnya kesakitan tersebut. Maka dirajam sampai dia meninggal. Sampai ada salah satu seorang sahabat pada masa Nabi sallam, ketika dia dirajam, ya, tidak tahan dia. Akhirnya dia lari, dikejar oleh sahabat yang lain. Kemudian dilempar batu oleh sahabat yang sampai besar, batu besar sehingga dia meninggal. Ya, maka orang yang pertama kali dirajam, orang yang boleh ditumpahkan darahnya adalah orang yang berzina, baik itu laki-laki ataupun perempuan yang sudah menikah. Adapun belum menikah, maka dia tidak dirajam. Ya, maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Kemudian kata Nabi sallam, seseorang membunuh orang lain, ya. Seseorang membunuh orang lain, ya, maka itu ditumpahkan darahnya. Tentu membunuh ini adalah membunuh dengan sengaja. Karena membunuh itu ada tidak sengaja, ada sengaja, dan ada yang keliru, ya.
Adapun membunuh sengaja adalah dia berkeinginan untuk membunuh orang tersebut. Sudah punya keinginan untuk membunuh orang tersebut. Kemudian menggunakan alat yang mana alat itu digunakan untuk membunuh. Pisau dan semisalnya. Maka kalau ada hal ini pada diri orang, maka dia dikatakan dia telah membunuh dengan sengaja. Adapun membunuh tidak sengaja adalah dia tidak ingin membunuh, tetapi ingin mengasih pelajaran. Ya, ada seseorang misalnya, ya, masuk ke rumahnya, ya, tanpa izin misalnya, atau orang itu pernah dendam dengan orang lain, ya, karena ada satu masalah misalnya. Kemudian ingin mengambil pelajaran, akhirnya membawa pemangkung. Ya, kemudian, ya, dia cari orangnya, dia pangkung. Pas dipangkung orangnya meninggal. Padahal dia tidak ingin membunuh, tapi ingin ngasih pelajaran saja. Tapi pukulannya terlalu keras, kebetulan orangnya sudah sakit jantung misalnya, ya, maka orangnya meninggal. Ya, padahal dia tidak ingin membunuh. Maka ini disebut dengan syibhul amd. Ya, membunuh seperti sengaja, tapi dia tidak sengaja, maka dia tidak dibunuh, tidak diqisas, tidak ditumpahkan darahnya. Ya, karena dia tidak berkeinginan untuk membunuh, tetapi hanya ingin mengasih pelajaran. Maka di dalam Islam dia tidak diqisas. Kemudian ada yang ketiga, ada orang yang datang, ya, dia tidak ingin membunuh, tidak ingin menyakiti orang, tapi dia melakukan suatu perbuatan keliru, ya, kemudian menyebabkan orang itu meninggal. Contoh misalnya menembak burung, sekalinya lepas, ya, tertembak orang di atas pohon. Ya. Ada orang naik di atas pohon tertembak, padahal dia ingin nembak burung, tetapi tertembaknya apa? Orang di atas pohon, ya. Maka ini membunuh dengan tidak sengaja, keliru. Maka ini tidak terkena qisas di dalam Islam. Atau seseorang misalnya melempar batu, ya, kuli bangunan misalnya, dia ingin menurunkan batu di bawah, ya, dilempar ke bawah, ternyata ada orang lewat, ya, kemudian mengenai orang, ya, dia mati, orangnya kena. Dia tidak ingin membunuh, karena pekerjaannya demikian, dia buang dan semisalnya. Kemudian mengenai orang, kemudian orang tersebut mati. Maka ini tidak dikisas, tidak dikatakan dia menumpahkan darah. Jadi dikatakan orang itu menumpahkan darah dengan sengaja, punya tujuan. Ya, punya tujuan, ya, untuk membunuh orang tersebut dan menggunakan alat untuk membunuh. Tapi kalau seandainya dia tidak menggunakan alat, ingin membunuh orang, ya, tapi dia tidak menggunakan alat, ya, maka ini tidak bisa dikatakan dia syibhul amd. Tidak dikatakan dia bisa membunuh dengan sengaja. Maka ini syaratnya, dia menggunakan alat untuk membunuh. Maka orang semacam inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Orang yang membunuh dengan sengaja, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka kata Allah Subhanahu wa taala, balasannya adalah neraka jahanam. Ya, balasannya adalah neraka jahanam. Kemudian kekal di dalamnya, dan Allah murka kepada orang tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang tersebut, dan Allah melaknatnya, dan baginya adab yang pedih. Subhanallah. Disiapkan, ya, banyak hukuman. Kata Allah, orang yang membunuh orang dengan sengaja, ya, balasannya adalah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ulama berselisih, apakah diampuni dosa orang membunuh orang lain dengan sengaja? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu melihat tidak diampuni. Ya, beliau mengatakan ayat ini adalah ayat yang muhkam. Kata beliau, ayat ini terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas kata Ibnu Abbas, "Anna lahu taubah." Ya. Dari mana dia bisa mendatangkan taubat, kata beliau.
Maka beliau mengatakan bahwasanya orang yang tidak bertaubat, ya, sebelum dia ketika dia meninggal, dia tidak bertaubat ketika dia membunuh, maka kata Ibnu Abbas tidak diampuni. Ya, tidak diampuni dosanya. Ya, kata beliau ini ayat terakhir sama seperti syirik. Ya, walaupun ya penafsir para ulama yang lain mengatakan selain syirik, dosa itu diampuni. Makanya para salaf mengatakan, kami tidak melihat, kami berharap, kata para salaf, semua dosa itu diampuni. Kecuali yang kami takutkan adalah dosa membunuh. Ya, dosa membunuh, menumpahkan darah orang lain. Maka para salaf sangat takut, ya, bahwasanya dosa membunuh ini, ya, takut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena begitu besar dosa membunuh ini. Makanya kata para ulama, tidak ada dosa yang lebih besar setelah kesyirikan kecuali dosa membunuh. Ya, tidak ada dosa yang lebih besar daripada kesyirikan kecuali dosa yang membunuh. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Kata Nabi SAW, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan adalah membunuh nyawa tanpa hak. Bahkan di dalam hadis lain, Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, "Walladhi nafsi biyadih, laqatlu mu'min a'zamu indallah min zawalid dunya." Kalau dunia ini dihilangkan, itu lebih biasa, tidak ada apa-apanya di sisi Allah ketimbang dibunuhnya seorang mukmin. Dunia ini hilang beserta isinya, maka tidak masalah ketimbang ditumpahkan darah seorang mukmin di muka bumi ini. Makanya di dalam ayat ini Allah ancam dengan ancam yang luar biasa. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Maka balasannya adalah neraka jahanam. Kekal di dalamnya. Maksudnya adalah dalam waktu yang lama. Wa ghadiballahu alaih. Allah marah, murka padanya. Hukuman yang kedua. Allah murka kepadanya. Kemudian sampai di sana tidak. Wa la'anahu. Allah melaknatnya. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sediakan bagi orang tersebut azab yang sangat-sangat pedih. Subhanallah. Ya, ini luar biasa. Dosa orang yang menumpahkan darah orang lain. Maka ini tidak gampang di dalam agama Islam. Makanya kata para ulama, orang yang membunuh orang lain, menumpahkan darah orang lain, ya, maka dia berkaitan dengan 3 hak. Berkaitan dengan 3 hak. Kalau misalnya sudah gerhana, kasih tahu ya, kita nanti sholat. Ya, berkaitan dengan tiga hak. Pertama, haknya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membunuh orang lain, pertama dia ada hubungan hak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas orang yang membunuh itu berkaitan dengan hak Allah, dia harus bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat, maka hak Allah tidak lepas. Maka dia harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua berkaitan dengan haknya para aulia, wali yang meninggal tersebut. Ya, anaknya, istrinya, bapaknya, orang tuanya. Maka di antara haknya mereka adalah meminta qisas. Ya, haknya wali tersebut mereka minta qisas kalau mereka ingin qisas. Kemudian hak yang ketiga adalah berkaitan dengan haknya si yang terbunuh. Haknya yang terbunuh. Apakah sudah cukup orang dikisas itu sudah selesai? Belum selesai. Orang membunuh itu dikisas di dalam Islam. Setelah dikisas, apakah sudah selesai dosanya? Belum. Dosanya belum selesai. Dia masih ada satu hak lagi nanti di hari kiamat kelak dengan hak orang yang dia bunuh. Maka orang yang dibunuh ini, dia nanti meminta kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala pahala orang tersebut. Ya. Maka belum selesai, ya, sampai masih hari-hari kiamat. Sedangkan dia dikisos itu hanya memenuhi haknya siapa? Haknya para wali yang meninggal ini. Adapun haknya orang yang terbunuh itu belum dia mengambil haknya nanti dia ambil nanti di hari kiamat kelak. Ya. Dan menumpahkan darah ini, ya, kerusakannya itu luar biasa. Ya, kerusakannya itu luar biasa. Makanya kata para ulama, sebab
terbesar orang membunuh ini, ya. Sebab kebanyakan orang membunuh itu adalah bawaan jahiliyah. Bawaan jahiliyah itu apa? Bawaan orang itu punya sifat asabiyah, kesukuan, kepanatikan yang buta. Maka inilah yang kadang-kadang yang banyak menyebabkan terjadi pembunuhan. Ya, bergeng-geng, ya, bersuku-suku, fanatik yang luar biasa, akhirnya pun dia rela menumpahkan darah orang lain. Maka Anda lihat, banyaknya darah yang tertumpah itu akibat jahiliyah, dakwah jahiliyah. Ya, akibat dia fanatik terhadap suatu hal, rasa kesukuan yang luar biasa, fanatik buta, ya, rasis dan semisalnya, maka inilah yang menyebabkan banyaknya terjadi pembunuhan. Ya. Maka tidak ada satu cara kecuali dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang membunuh ini ingat, ya, tentang azab yang Allah siapkan bagi orang yang membunuh. Makanya di dalam Islam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qatil wal maqtul finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membunuh dan terbunuh itu di neraka. Orang yang membunuh dan dibunuh itu di neraka. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau yang membunuh di neraka itu oke, tidak ada masalah. Bagaimana yang terbunuh kok di neraka? Kata Nabi SAW, dia juga ingin membunuh saudaranya, tapi keduluan saja. Bayangkan niat untuk membunuh saja diancam dengan neraka. Ini menunjukkan dosa yang luar biasa, dosa membunuh. Maka tidak gampang orang itu menumpahkan darah kaum mukminin. Kemudian kata Nabi SAW, yang ketiga, ya, darah itu boleh ditumpahkan adalah wattariku lidinihi, yaitu orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Di dalam Islam, orang yang murtad keluar dari agama, maka disuruh dia bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat, tidak kembali ke dalam agama Islam, maka darahnya boleh ditumpahkan. Tentu yang menumpahkan darah ini adalah bukan setiap orang, tapi adalah seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan, ya, seperti seorang hakim, ya, seorang amir, ya, maka dialah yang berhak menentukan. Bukan setiap orang. Ya, kalau setiap orang akan terjadi kekacauan di dunia ini. Ya. Maka tiga hal ini yang boleh ditumpahkan darahnya: berzina, membunuh, kemudian orang murtad. Ini semuanya yang melakukannya adalah seorang hakim, bukan setiap orang. Maka hakim yang melakukannya. Ya. Kemudian kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu qatlu muslimin illa bi ihda thalasi khisal zanin muhsan fayurjam wa rajulun yaqtulu musliman muta'ammidan fayuqtal wa rajulin yakhruju minal islam fayuharibu Allah wa rasulahu fayuqtal aw yuslabu aw yunfa minal ard. Kata Nabi sallallahu dari Aisyah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidak halal membunuh seorang muslim terkecuali karena tiga sebab. Seseorang yang telah menikah melakukan zina, maka dia dijatuhi hukuman rajam. Orang yang sengaja membunuh seorang muslim, maka dia dijatuhi hukuman mati. Dan yang ketiga adalah seorang yang keluar dari agama Islam, kemudian memerangi Allah serta Rasulnya, maka dia dijatuhi hukuman mati atau disalib, atau dibuang dari muka bumi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud, Nasai, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Di dalam hadis ini, ya, dijelaskan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, tidak halal darah seorang muslim, ya, membunuh seseorang, ya, kecuali pada tiga hal. Pertama adalah seseorang yang telah menikah melakukan zina, maka dia dijatuh hukuman rajam, dan ini sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua,
adalah orang yang sengaja membunuh seorang muslim, maka dia dijatuhi hukuman mati. Dan yang ketiga adalah seorang yang keluar dari agama Islam kemudian memerangi Allah serta Rasulnya, maka dia dijatuhi hukuman mati atau disalib atau dibuang dari muka bumi. Para ulama mengatakan orang yang keluar dari agama Islam, maka itu disuruh dia taubat. Kalau dia tidak bertaubat, maka dia dihukum mati atau dibunuh. Tetapi kalau dia bertaubat, kembali kepada agama Islam, maka dia kembali Islam. Taib. Apakah ada batasan orang murtad ini di dalam Islam? Apakah ada batasannya? Orang masuk Islam, murtad, masuk Islam lagi, murtad, masuk Islam. Adakah batasannya? Tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Selama dia kembali ke agama Islam dengan benar, maka orang itu dikatakan dia muslim. Ustadz, ini main-main orangnya. Kita tidak bisa menghukumi niat orang. Kita itu biarkan dia urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita menghukumi secara zahir. Kalau dia masuk Islam, ya sudah. Ya. Maka kita menghukumi secara zahir. Taib. Kalau orang itu murtad, kemudian kembali ke agama Islam, apakah pahalanya yang dahulu itu dikembalikan? Misal, dulu orang ini sudah berhaji, pernah berhaji, kemudian dia murtad, kemudian dia masuk Islam, apakah dia harus mengulang hajinya lagi? Ya, mengulang ibadah hajinya kembali, ataukah tidak? Atau seperti apa? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Orang yang murtad, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya yang dahulu itu dikembalikan. Ketika dia murtad, pahalanya itu dihapuskan. Ya, ibadahnya, sholatnya, semuanya itu dihapuskan semua. Ketika dia keluar dari agama Islam. Tetapi ketika dia kembali masuk agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi ibadahnya yang dahulu. Ya, dan ini pendapat yang paling rajih di kalangan para ulama. Sehingga kalau dia dulu pernah berhaji, kemudian dia murtad, maka haji yang dahulu itu sah saja. Tidak perlu dia mengulangi hajinya. Sama ibadah-ibadah yang lain dia lakukan. Maka ibadah yang dahulu yang dia lakukan, maka insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini ada tambahan. Dia tidak hanya keluar dari agama Islam, tetapi dia memerangi Allah dan Rasulnya. Maka orang semacam ini dijatuhi hukuman mati atau disalib di muka bumi. Ya, disalib di muka bumi. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim." Artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangannya dan kaki mereka dengan bertimbal balik, ya, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala disalib, ya, dipotong tangannya, ya, dengan silang, ya, kanan dipotong, kaki kirinya dipotong. Ya, kalau tangan kanannya dipotong, kaki kirinya dipotong semacam itu dengan silang. Sebagai hukuman akibat dia memerangi Allah dan Rasulnya. Dan ini juga, ya, akibat dia melakukan kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, ya, murtad dan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya ini berlipat-lipat dosanya. Sudah dia murtad, kemudian dia memerangi Allah dan Rasulnya, maka hukumannya pun demikian, begitu pedih, ya, di dunia ini. Dua hadis ini yang kita bacakan tadi, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama adalah, ya,
menjelaskan kepada kita tentang pentingnya dua kalimat syahadat. Ya, orang mengucapkan dua kalimat syahadat, orang yang bertauhid, dia mendapatkan keamanan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang beriman, kemudian dia tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka itu mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Makanya orang bertauhid itu orang yang paling aman di muka bumi ini. Kenapa? Karena Allah yang melindunginya. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ya, maka kalau Anda bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau istri Anda bertauhid kepada Allah, niscaya Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang bertauhid itu adalah orang yang paling aman dan paling bahagia di dunia ini. Maka tidak ada kebahagiaan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang muslim kecuali dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua dari hadis ini adalah haramnya perbuatan zina. Ya, haramnya perbuatan zina. Dan zina ini ya itu sangat susah dibuktikan. Ya, sangat susah dibuktikan. Orang dihukum akibat perbuatan zina itu jarang sekali akibat dia itu adanya saksi. Kerap kali saksi itu tidak cukup melihat orang itu berbuat zina. Ya, 4 orang saksi itu tidak gampang. Dan kebanyakan zina itu dilakukan praktek rajam dan semisalnya akibat yang melakukan itu mengaku. Ya, mereka itu mengaku. Makanya Nabi SAW ketika menyuruh para sahabat, ya, waktu ya Unais, datangilah ya Al-Ghamidiyah, wanita Ghamidiyah tersebut, kata Nabi SAW, ya, tanyakan kepada dia apakah dia telah berzina. Ya, maka ditanyakan, ya, kemudian ya dia pun mengakui ya berzina. Bahkan ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, qad zanait, wahai Rasulullah, aku telah berzina, kata wanita ini. Kata Nabi SAW, mungkin engkau, kata Nabi SAW, mungkin engkau cuma bercumbu rayu saja. Tidak, wahai Rasulullah, aku telah berzina. Kata Nabi, mungkin engkau hanya sekedar mencium saja. Tidak, wahai Rasulullah, aku telah berzina. Maka perbuatan zina ini dibuktikan dengan saksi itu sangat susah. Ya, tetapi biasanya perbuatan zina ini terjadi rajam dan semisalnya akibat yang melakukannya mengaku. Kalau dia mengaku, maka dia dirajam. Ya. Maka kejadian rajam ini sangat jarang. Semenjak zaman Nabi, ya, pada zaman para sahabat, zaman Khulafaur Rasyidin, ya, wallahu taala alam, setahu saya tidak pernah ada rajam. Kemudian terus setelahnya tidak ada rajam sampai zaman sekarang. Karena sangat susah dibuktikan. Ya, sangat susah dibuktikan. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, ya. Ya. Orang yang murtad itu dibunuh. Baik itu laki-laki ataupun wanita. Di dalam Islam tidak dibedakan, ya. Baik itu laki-laki ataukah wanita. Tetapi yang melakukan ini adalah seorang hakim yang memutuskannya, bukan siapa-siapa. Maka kalau hakim melihat diputuskan untuk dibunuh, maka hakim yang memutuskannya. Tapi kalau seandainya hakim melihat dikasih waktu agar dia bertaubat, ya, agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya kembali kepada ijtihad seorang hakim, kapan dia dibunuh, kapan dia tidak dibunuh. Maka itu kembali kepada ijtihad seorang hakim. Maka yang memutuskannya ini adalah seorang hakim. Maka seorang ahli ilmu cuma sekedar menjelaskan hukum, tetapi yang melaksanakan hukum itu adalah seorang hakim. Ya. Maka kita itu harus tahu, ya, porsi kita itu sebagai seorang, bukan seorang hakim yang pelaksana, tidak. Tapi kita cuma sekedar menjelaskan ilmunya seperti apa. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit. Faedah yang berikutnya dari hadis ini yang bisa kita ambil adalah bahwasanya orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, ya, maka pemimpin kaum muslimin itu diberikan pilihan.
antara ya dia membunuhnya, menyalibnya, ataukah membuangnya ke tempat yang jauh. Maksud tempat yang jauh ini apa? Tempat yang tidak berpenghuni, tempat yang jauh. Bukan orang Banjarmasin dibuang ke Martapura kada. Ya. Tetapi tempat yang jauh, sangat jauh, dibuang di kutub utara, kutub selatan, ya. Dibuang di tempat yang tidak berpenghuni, ya. Ya, kalau seandainya dia tidak membunuh. Kalau seandainya dia membunuh, ya, memerangi Allah dan Rasulnya dan dia melakukan pembunuhan, maka tentunya dia diqisas. Tentunya dia dibalas juga untuk dibunuh. Tapi kalau seandainya dia tidak membunuh, maka seorang hakim memiliki 3 pilihan. Antara dia membunuhnya, menyalibnya, ataukah membuangnya ke tempat yang sangat jauh. Ini hukuman di dalam Islam. Dan insya Allah nanti secara terperinci akan dijelaskan. Dan ini sekedar muqaddimah kita di dalam masalah bab al-jinayat. Di dalam masalah tindak pidana yang berkaitan tentang seseorang menumpahkan darah kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Baik. Nggih, silahkan. Ayo, itu aja lah. Ya, baik. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, ya masalah orang yang berzina, tentu yang dimaksudkan tadi yang belum menikah ya. Yang belum menikah, kemudian dia berzina beberapa kali ya, kemudian dia mengaku gitu ya beberapa kali ya, tidak satu kali saja, beberapa kali. Apakah di dalam Islam itu dirajam dia sebanyak atau dicambuk sebanyak dia berapa kali berzina, ataukah cuma sekali saja hukumannya ya? Maka para ulama sepakat bahwasanya ya orang yang berzina tidak ditegakkan padanya hukum had, ya hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia cukup dihukum sekali saja. Tapi kalau sudah ditegakkan padanya had, ya dicambuk dia, kemudian dia mengulangi lagi, dicambuk lagi. Tetapi kalau dia berkali-kali, pas ketahuannya di akhir, ya, maka dihukum sekali saja. Dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian yang kedua adalah masalah orang yang membunuh tapi tidak menggunakan alat. Apakah hukumnya dikisos? Kita katakan syarat kedua itu adalah kalau dia menggunakan alat, maka alatnya itu alat yang membunuh. Kalau dia tidak menggunakan alat, ya misalnya dengan tangan dia membunuh orangnya, tetap dihukum membunuh. Tapi kalau dia ingin membunuh, kemudian dia menggunakan alat, misalnya saya ingin membunuh orang, saya menggunakan alat, alatnya pemangkung misalnya, alatnya kekarik misalnya, bawa. Iya, ini alat tidak membunuh, tapi saya ingin bunuh orang, ini alat tidak membunuh. Apakah dia dihukum untuk bunuh sengaja? Tidak. Iya. Tetapi kalau seandainya dia tidak menggunakan alat, dengan tangannya dicekik misalnya dan semisalnya, atau menggunakan bantal ditutup orang lagi tidur dan semisalnya,
atau wanita marah sama suami, diracuni suaminya misalnya, ya, ya karena mungkin sarik lawan lakinya, ya, apa macam makanan diracuni tunggal dikitan, lakinya mangga sakit jantung meninggal misalnya, maka ini adalah hukum juga apa? Membunuh. Ya, ini hukum membunuh di dalam Islam. Ya, maka ini juga di apa namanya? di qisas, ya, di qisas. Wallahu taala a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ulun bisa mendengar ceramah 3 ustaz yang beda. Kisah Nabi Ibrahim itu dibakar. Ketiga ustaz sepakat cecak yang niup biar makin membara apinya. Nah, yang menyelamatkan Nabi Ibrahim itu beda-beda. Ada yang bilang semut, ada yang kodok, ada yang burung pipit. Jadi yang lebih kuat ceritanya yang mana? Ataukah ada dalilnya? Pertama, kalau masalah cecak yang meniup makin membara itu sahih. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Ya, hadisnya sahih, ya. Bahwasanya ya itu cecak meniup, ya, itu membara, dan itu hadisnya sahih. Tetapi yang menyelamatkan semut, kodok, burung pipit ulun hanya mendengar. Ulun hanya mendengar, tahu ulun. Ya, kada tahu, bisa jadi mungkin walau, tapi ulun kada pernah mendengar. Jadi kada wani menjawab. Ya, wallahu taala alam. Taib. Waktu murtad tidak sholat puasa, apakah mengqadha waktu murtad dulu? Kalau seandainya di waktu murtad tidak puasa, tidak sholat, kemudian mungkin tidak berzakat, ya, sudah masuk waktu zakat dia tidak berzakat karena di waktu murtad, kemudian masuk Islam kembali, apakah dia mengqadha sholat yang ditinggalkan, puasa yang ditinggalkan, dan seterusnya? Tidak. Kalau dia kembali ke agama Islam, maka dia tidak perlu mengqadha, ya, yang dia tinggalkan di waktu murtad, ya. Maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengulangi kalimat syahadat, maka itu sudah cukup. Ya, bertaubat dengan Allah dengan taubat yang nasuha, taubat sebenar-benarnya. Wallahu taala alam. Baik. Ya, ya. Jazakumullah khair. Di dalam Islam, orang membela diri, kemudian akibat dia membela diri, orang itu meninggal, ya, maka dia tidak berdosa. Itu namanya dab'u istisal, ya, orang mempertahankan diri ketika menyerang, maka tidak ada masalah. Walaupun dia menyebabkan lawannya itu meninggal, misalnya maling, ya, atau perampok masuk ke rumahnya, ya, yang dihadapi ini adalah dulunya ketua tajudnya misalnya, ya, paling dia datang salah masuk rumah, ya, ya, mengancam, membawa pisau apa macam, ternyata orangnya hebat bela dirinya, ya, kemudian dia mati, ya, dalam pertarungan tersebut, maka dia tidak dihukum. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna mali fa huwa syahid. Orang yang membela hartanya, ya, dia bela hartanya, ada rampok dia bela hartanya, kemudian dia terbunuh, itu mati syahid orangnya. Maka ketika dia membunuh orang itu, ya, untuk membela hartanya, membela jiwanya, maka dia tidak dihukum di dalam Islam, ya, karena dia bertahan. Dan saya nggak tahu kalau di Indonesia seperti apa hukumannya, tapi setahu saya pun juga tidak demikian, ya, karena dia, ya, kalau kayak gitu orang kedua nih membunuh, membela diri, ya, lebih baik dicuri aja ketimbang di penjara, kan. Ya, ya. Maka Allah taala alam, ya, saya nggak tahu hukuman di tempat kita, tapi insya Allah juga tidak demikian, ya. Tapi secara detailnya saya tidak tahu. Tapi kalau di dalam Islam tidak, ya, di dalam hukuman Islam tidak demikian, ya. Maka orang yang membunuh, ya, kayak satpam tadi, dia membela, ya, kemudian orang itu mati, ya, maka seharusnya tidak dihukum. Kalau seandainya tidak berlebihan, ya, misalnya mungkin bisa jadi orang itu mungkin, ya, dipukul sudah sudah KO dia, langsung ditambah dipukul, dibunuh misalnya. Nah, ini mungkin, ya, sebabnya. Tapi kalau sekedar membela diri, akibat dia membela diri terbunuh orang tersebut, maka dia tidak dipenjara, ya, tidak dihukum di dalam Islam. Wallahu taala alam. Baik.
Iya, kalau dia berada di dalam negara Islam, maka hukum Islam itu berlaku kepada siapapun. Ya, hukum Islam itu berlaku kepada siapapun. Kepada orang muslim, orang non-muslim. Kalau negaranya negara Islam, praktek Islam, maka berlaku ke semua. Karena orang kafir itu juga diperintahkan untuk mentaati syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, diperintahkan untuk mentaati syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik. Nggih. Silakan. Iya. Iya. Jazakumullah khair. Sebetulnya tidak boleh ya. Jadi seorang muslim kalau seandainya terjadi kerusuhan misalnya di suatu negara dan ada pemimpinnya, maka itu haknya pemimpin. Haknya seorang pemimpin. Tetapi orang yang di sana dia boleh membela diri ketika dia diserang apa macam. Misalnya seorang muslim diserang, kemudian dia membela diri, mempertahankan dirinya boleh. Tapi kita datang dari luar untuk misalnya tanpa ada dilarang oleh pemimpin, dan pemimpinnya ada pemimpin muslim, makanya tidak boleh karena itu haknya pemimpin yang mengatur ketenangan, stabilitas nasional, itu haknya seorang pemimpin. Tapi orang di sana boleh dia mempertahankan dirinya, melindungi dirinya. Dan adapun kita bergerak di sini harus dengan izin seorang pemimpin. Ya, diizinkan oleh seorang pemimpin. Wallahu taala alam. Baik. Iya, CCTV tidak bukti untuk melihat. Jadi dalam Islam, CCTV kamera bukan seperti saksi. Dia salah satu bukti, tapi tidak bisa dijatuhkan hukuman rajam karena CCTV tersebut. Maka harus 4 orang saksi. Ya, dia bukti penguat, data bukti penguat, tetapi tetap harus terpenuhi dengan 4 orang saksi. Ya. Ya, untuk hukuman rajamnya. Adapun hakim misalnya, ada orang berzina, tidak ketahuan, tidak ada saksinya, tapi ada CCTV-nya, hakim nanti akan menghukumi tapi bukan rajam, tapi hukuman yang lain, dipenjara berapa tahun, semisalnya semacam itu. Ya, bukan karena hukuman rajam. Rajam itu tetap dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Makanya kata para ulama, kamera itu tidak seperti posisi seperti seorang saksi, tidak. Dia sebagai penguat dari alat bukti, ya penguat dari alat bukti. Tapi tetap nanti hakim itu melihat dengan saksi atau ikrar. Jadi zina itu cuma 2 dibuktikan, ima dia mengaku atau ada saksi yang melihatnya 4 orang. Dan saksi ini yang sangat susah dicari, ya sangat susah karena ya orang berzina itu cuma sebentar, ya dan itu tidak mungkin dikumpulkan dengan 4 orang saksi dalam satu waktu, ya kecuali saksinya bersepakat kebetulan, ya itu sangat susah, ya sangat susah, makanya sangat susah dibuktikan dengan saksi tersebut, ya. Kenapa? Islam untuk untuk menjaga kehormatan seseorang, ya, sehingga orang tidak main nuduh ini berzina padahal dia tidak berzina. Karena banyak orang zaman sekarang ini menuduh istrinya berzina, ya menuduh suaminya berzina atau sebaliknya, padahal tidak ada bukti, ya. Dan itu kalau Anda lihat di rumah tangga orang-orang awam semacam itu, ya, tuduh menuduh, ya. Maka di dalam Islam itu tidak boleh, ya, kita menuduh kalau tidak ada bukti. Wallahu taala alam. Baik. Jadi orang berzina antara laki dan wanita. Kalau seandainya biniannya mengaku, lakiannya tidak mengaku, yang dihukum biniannya saja. Lakiannya tidak, dia dikena hukuman lain. Nanti hakim memutuskan hukuman yang lain. Ya kalau seandainya dia mengaku. Tetapi kalau seandainya kedua-duanya mengaku, ya kena. Ya kedua-duanya mengaku, kalau dia menikah maka kena.
Tetapi kalau seandainya salah satu pihaknya saja mengaku, maka laki-lakinya tidak kena. Ya, laki-lakinya tidak kena. Wallahu taala alam. Baik. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dan ada pertanyaan? Ya, enggak apa-apa. Terakhir. Ya. Iya. Kalau berzina, ya, kalau berzina dia itu, ya, kalau dia berzina untuk sendiri, dia belum menikah, maka rajam itu menghapuskan dosanya. Ya, menghapuskan dosanya bagi seorang wanita tersebut, ya, ketika dia itu menghapuskan dosanya. Tetapi kalau wanita itu menikah, ya, maka pertama wanita yang dirajam itu menghapuskan dosanya. Tapi laki-laki yang menzinahi wanita tersebut, ya, maka dia dirajam menghapuskan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hak terhadap suami masih, ya, karena dia menzalimi laki orang, ya, dia menzalimi laki orang, maka ada hak terhadap laki orang tersebut nanti di hari kiamat kelak, karena dia berbuat zalim, merusak rumah tangga orang. Ya, zaman sekarang ini Masya Allah, bukan mungkin tidak masalah zina dirusak rumah tangga orang. Kadang-kadang itu dirusak rumah tangga orang itu akibat, ya, macam-macam. Orang rumah tangga orang baik-baik, ada masalah sedikit apa macam, apa ini apa macam, oh lebih bagus ikan bercerai aja. Ya, kadang-kadang solusi cerai dikasih terlebih dahulu. Kemudian setelah bercerai dikawininya. Iya, rumah tangganya rusak, dan ini banyak. Kasus semacam ini tidak sedikit. Dan ini merusak rumah tangga orang. Ya, maka orang itu setiap kali ditanya terhadap suatu hal, maka berusaha dia menyatukan. Ya, berusaha menyatukan. Jangan sampai, ya, rumah tangga itu, kalau rumah tangga itu bisa dicari solusinya, cari solusinya. Ya, bukan solusinya pertama. Dan ini banyak terjadi, ya. Berapa rumah tangga orang rusak dalam masalah itu. Wanitanya tergesa-gesa, lakinya juga tergesa-gesa, tidak berpikir matang, kemudian sudah bercerai, ya, dinikahi orang lain, padahal sebetulnya permasalahan yang ringan, permasalahan yang sepele, tidak perlu sampai kepada masalah perceraian. Akhirnya rusak rumah tangga. Ya, akhirnya tumbuh dendam kusumat dan seterusnya. Ya, makanya fuqaha kenapa membawa masalah. Makanya buku fikih itu kalau Anda lihat itu sistematis. Disusun pertama bab thaharah. Ya, kenapa? Karena orang, ya, bersuci, lahir itu butuh dengan disucikan, kencing apa macam, ya. Sudah besar belajar sholat, ya. Karena sesuai dengan pertumbuhan. Sudah bisa sholat apa macam, ya, berpuasa, haji, ya, berdagang apa macam, ya, masuk jual beli, ya. Jual beli, sudah banyak fulus, menikah. Ya. Ya sudah, maka disusun setelah muamalah, ya, pernikahan dalam fikih. Sudah menikah apa macam, terjadi percekcokan, cerai. Cerai terjadi masih dendam apa, terjadi pembunuhan, maka masuk jinayat. Ya. Maka disusun oleh para ulama dengan apa? Tersistematis, ya. Ibadah, ya, salat, ya, muamalah, nikah, ya, kemudian masalah jinayat, hudud. Karena orang kalau sudah menikah itu banyak relasi, banyak kongsi, banyak kawan, ya, berdagang, otomatis banyak permusuhan. Ya, semakin banyak pasti ada persengketaan. Maka, ya, inilah kadang-kadang ada masuk dalam masalah bab jinayat, ada masuk dalam masalah bab hudud. Makanya jinayat bab hudud itu bab terakhir. Ya, bab terakhir, karena orangnya kalau sudah dibunuh selesai sudah. Ya, tidak ada lagi fikihnya. Ya, selesai, ya. Maka ini penting seseorang itu memahami hal ini, ya. Jangan sampai, ya, merusak rumah tangga orang, ya. Dan, ya, mungkin sekarang ini kasusnya berzina mungkin jarang, ya, tetapi kadang-kadang yang banyak kasus merusak rumah tangga orang lain, dan ini sangat bahaya sekali. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.